Kebetulan pas kesini pas mekar, biasanya nggak mekar. Pas masuk masa kawin ini Om. Oh gitu. Iya. Cianjur lihat-lihat burung lagi. Di sana nanti ada merak, ada makau, ada apa lagi ya? Banyak deh pokoknya. Halo Hobis, ketemu lagi di channelnya Hobister. Kali ini kita ada di daerah Cianjur, tepatnya di daerah Karangtengah. Di video kali ini kita akan nge-review atau menggerebek, apalah bahasa YouTube-nya gitulah. Pokoknya kita akan mendatangin rumahnya Kang Iman. Kang Iman di sini adalah salah satu kolektor hewan-hewan eksotik yang ada di Jawa Barat atau di Indonesia gitu. Salah satunya ya. Nah, Hobis, sekarang kita langsung ada di tempat penangkaran figurine meraknya ini. Kita langsung ada Siap Om. pengen lihat koleksi yang ada di sini gitu. Mulai dari sini mungkin ya Pak ya. Merak biru ini Om. Jenisnya apa nih? India. Jenisnya warnanya kalau istilah kita blorok. Kalau pid. Lagi mulai masa produksi sih sekarang. Mulai masuk. Betinanya juga, pet juga. Betinanya biasa. Biasa. Tapi kan anakannya biasanya dia bawa gennya kuatnya ke jantan biasanya sih. Oh, kalau pet ini nggak bawa head atau apa enggak? Enggak. Dia kayak ayam aja, kadang sebagian ada yang biru, ada yang pin. Kadang keluar putih juga bisa anakannya. Ini usia berapa tahun, Pak? Ini 5 tahunan ya kisarannya. 5 tahun. Jantannya. Betinanya ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Udah mulai bertelur sih. Sudah mulai bertelur? Udah mulai masuk masa ini. Kalau sekali bertelur berapa ini, Pak? Untuk betina, satu betina biasanya 15 sampai 20. 15 sampai 20 telur. Beger dia. Kenceng. Kalau malam Kalau malam kadang-kadang kemana-mana. bener. Asik juga sih. Enggak galak sih. Boleh masuk sih, nggak apa-apa. Mau jinak sih. Dia sih bisa dikasih 3 betina juga bisa. Berarti harus mengadopsi ilmu merak. Bener. Madu 3. Nanti ini bahaya ada yang nonton istri. Ini makannya apa, Kak? Makannya hampir mirip ayam ya. Pakai pur, pakai sayuran, pakai buah-buahan. Kayak pepaya, bijian tuh. Biji-bijian saya kasih juga. Kalau India kan macam-macam, putih, biru, pid. Ada black soldier tuh sebelah sana. Ada hasil yang anakan dari sini nggak, Om? Udah laku. Udah laku. Sebagian udah ada di sini, ada yang udah gede juga. Oh, ternakan dari sini. Ada. Incub sendiri di rumah atau di Pakai mesin ya. pakai mesin? Pakai mesin kan tingkat keberhasilannya hampir 90%. Kalau pakai indukan kadang 5%, 50% udah bagus. Dia jam-jam kawinnya jam segini biasanya mekar. Ntar lagi. Iya, dia ritual kawinnya mekar.
Ya kalau kita mekarin dompet. Bisa begitulah. Narik pasangannya gitu. Kalau itu sih ada yang lokal juga ada saya. Tapi kalau lokal kan mesti ada sertifikat. Kalau lokal. Tapi ini ada sertifikatnya. Adalah, saya nggak berani piara kalau nggak ada sertifikat. Ini black solder om. Black solder warnanya beda. Ini yang ini jenis black solder. Jinak ini. Cakep. Black solder. Kalau black solder betinanya itu. Nah itu putih anakan yang ono. Yang ono. Saya sisain buat regenerasi. Kalau putih sama putih yang tadi bapaknya berarti bisa jadi lebih ini lagi. Kalau putih ya putih. Kalau putih biasanya putih banyaknya. Nah kalau ini lokal ini om, merak Jawa, dilindungi nih. Kalau piara mesti ada. Sama yang ini ya. Ada 3 saya. Cuma punya 3. Perbedaannya om yang lokal sama yang ini apa dari? Dari warna juga beda. Ini galak nih. Dari warna juga. Dari warna ini hijau. Kalau India biru. Galak, agak galak tapi enggak lah. Masih sakitan sama mantan. Kalau ini terus ciri khas yang kentaranya jambul juga om. Kalau Jawa lokal ya jambulnya ini nunjuk. Enggak beda. Kalau yang jenis India dia jambulnya kayak kipas. Oh iya. Udah lihat. Ini mah anjumpluk gitunya. Anjumpluk. Kalau itu mah kayak anak pang gini. Cek orang Sunda mah non. Mokek. Bukan, mun anak merak teh, anak merak kukuncungan nih ya. Orang Sunda mah. Oh, iya. Aya paribasan. Tengok anak kurang. Ya mah betina punya. Enggak, betina jantan itu lagi ganti bulu. Oh ini jantan. Saya kasih betina 2, jantan 1. Galak ini om. Mentalnya bagus ini. Biasanya Kalau merak di misalnya merak Jawa nih om, biasanya habitatnya di mana nih om? di Jawa di daerah Garut. Daerah rawa, gunung. Gunung biasa di hutan. Kalau kemarin nih saya ke kebun binatang di Bandung lihat merak tapi merah itu merak apa itu om? Merak Jawa juga kayaknya. Kalau merah sih biasanya itu ya India ya. Kalau Jawa sih warnanya gini aja. Oh gini semua rata. Nggak ada variasinya. Kalau India banyak. Putih, coklat. Kalau apa? Kalau oh itu ini sama. Oh sama. Sama itu ah. Oh iya Sama. Itu lokal. Jawa. Yang lihat mekar yang gitu. Nah kalau ini kalau nggak pakai sertifikat nggak boleh om, diciduk om. Iya pastilah. Dilindungi nih. Juga kayak gini. Kalau yang India bebas, boleh dipelihara. Selain koleksi burung merak nih om, ada apa lagi di sini? Kalau di sini paling Muteswan ya, Muteswan. Angsa. Angsa luar. Karena ini sama. Yang sebelah sini bebek, rencana mau masuk sekarang apa ya? Woi, gitu. Golden Pigeon. Di sebelah sana ada kuda juga tuh lihat nih. Ada Kuda. kambing. Kudanya dikandangin di mana om? Kudanya digandangin di sana. Ini buat bebek nih om. Ini Buat Golden Pigeon. Ini baru dilepas nih. itu enak ya om? Bukan, beda lagi. Oh, Itu jenisnya angsa Muteswan.
Mute Mut- Swan. Mute Swan. Aslinya dari mana nih Om? Eropa ini, Eropa. Eropa. Impor berarti ya? Kalau itu Yang kecil-kecil? yang kecilnya Caroline Silver. Tapi masih keluarga bebek. Bebek, masih jenis bebek. Ini sih masuknya apa? Angsa terbesar ini. Oh ini teh. Ini masih bisa gede lagi nggak? Gede lagi dikit. Udah dewasa sih sebetulnya ini. Ini sepasang. Sepasang ini. Jantannya yang kiri. Jantan yang itu yang duduk nih. Yang kiri aja. Ya. Gampang ini piaranya. Kayak bebek biasa aja. Cuma kalau siang saya lepasin di sini. Kalau siang-siang saya lepasin di sini. Bisa terbang nggak Om ini? Saya belum yakin juga, takutnya terbang, makanya dimasukin Om. Dulu kalau yang Black Swan terbang, yang ini takutnya terbang, tapi belum pernah lihat terbang. Entong mah dipuncit sok kibar keneh. Ini biasanya saya lepasin tiap baru masuk jam segini. Takutnya terbang aja, makanya masukin. Oh iya. Biasanya lepasin di sini Om. Dia lepas di sini ya. Enak. Cuma kalau malam takutnya saya malam terbang gitu, makanya dimasukin. Tapi kayaknya enggak, kayaknya berat soalnya bobotnya, tapi nggak tahu juga. Dari pakan terus pelihara sama benar Om kayak bebek Om. Iya sama aja. Tapi dia lebih enaknya kalau berenang sih. Berenang dia adem kan. Nah, kalau saya pengen pelihara di rumah mah nyimpennya di mana? Bawa aja ke kolam renang. Ke bak mandi aja Om. Teman lagi nih Om. Kalau di sini sih udah segini. Segini aja. Paling di atas nanti burung. Itu kuda Om. Ini merak hasil tangkaran di sini juga sih. Pembesaran ini. Oh ini anakan dari sini. Indukannya yang tadi. Yang tadi Ini India juga ya? India semua. Pembesarannya di sini. Itu gimana Om? Harganya kira-kira Om? Kalau merak biru sih sekarang kisarannya indukan tuh di kisaran 35 jutaan ya sepasang. Kalau yang biru yang biasanya yang paling rendah sih harganya maksudnya 35-an. Kalau anakan sebesar gini sih ya biasanya kisaran 15 jutaan. Harganya 15 jutaan. Kalau yang putih lebih mahal biasanya. Putih sama yang tin. Itu yang tin paling mahal sama putih. Swansa itu 45 juta sepasang ya? Sampai 50 sepasang. Merak sih biasanya lebih untuk ternaknya lebih gampang, lebih menguntungkan. Soalnya saat sekali nelor juga banyak. Banyak ya, taruh jadilah. Tapi harus punya mesin tetas juga ya? Mesin tetas ya haruslah. Jadi tingkat keberhasilan menetasnya tuh 90%. Mesin tetas. Oke. Sekarang sih masuk masa produksinya sebetulnya. Tapi hujannya ini belum turun-turun. Baru kemarin, bentar. Biasanya kan dia musim hujan. Binatang-binatang tuh musim hujan, musim kawin juga. Sama kayak manusia. Musim hujan kan dingin. Jadi perlu Pemanas. jahe. Pemanasan. Manusia mah nggak musim dingin musim panas. Masih dibenahi sih, masih berantakan. Enggak, ini gurame ada. Saya kemarin sih tanam maru agak banyak. Apa? Maru? Saya tanam Olah. biar cepet gede. Ini makan yang lain dong. Iya biarin lah, kan maru mah mahal Om. Jadi bunga. Itu Om kuda Om buat ngajak dipelihara atau gimana? Ini mainan aja lah, tunggangan anak biasanya. Boleh naik Om? Boleh, Tente. kuatin sih kenapa? Kalau di kebun binatang Bandung mah lumayan bayar. Masih muda ini teh Om, mudana. Muda tapi kecil, ini jenis kecil. Kenapa nggak beli sepasang tuh Om? Belum. Oh mau nanti. Kandangnya juga belum ready ini. Itu betina ya?
Ah, ini mah naik aja. Coba. Set. Aduh. Aduh. Karena iya om. Terus ya. Karena iya om. Aduh letoy gitu mah. Naik mobil dia liar. Asik. Ayo. Om, tolong dituntun om. Mau om. Ay, kumain Rena. Balik nih. Kelak. Sini asup lagi. Oh. Om. Potong sempurna. Hah? Malah kabur om. Enggak. Nggak itu om, karunya om. Oh, ngait. Oh, lagi mekar tuh. Mau lagi masa kawin kan? Oh, Mau lagi masa kawin. tuh bagus mekar. Kebetulan pas kesini pas mekar, biasanya nggak mekar. Pas masuk masa kawin ini om. Nah, iya. Tahu nih sobat hobis di rumah, awal mula pelihara hewan sampai sebanyak ini nih gimana ceritanya om? Emang sih hobi sebelumnya hobi, tapi kesini hobi yang jadi menghasilkan juga. Tahun berapa om? Udah dari kecil sih hobi binatang, saya pipit juga dipelihara sih kalau dulu. Sama saya juga. Kebanyakan sih kalau yang hobi binatang itu kan biasanya dari kecil dia hobi. Nggak bisa kalau hobi gini nggak bisa dipaksain. Kita nggak hobi binatang tapi piara binatang nggak bisa. Harus dengan hati soalnya kan kalau piara yang gini kan. Kalau nggak hobi kita dipaksain karena menguntungkan kadang hasilnya kurang bagus juga. Tapi kalau kita emang hobi ya hasilnya biasanya bagus juga. Soalnya kan kita menghasilkan alhamdulillah, nggak menghasilkan itu kan hobi kita juga gitu kan. Pertama kali pelihara nih om, apakah kan di sini ada kucing, paru bengkok, terus ada banyaknya sih burung ya? Kalau saya sih burung kicau dulunya, awalnya kicau. 15 tahun lalu kayaknya kalau yang serius ya jual beli ya, kicau burung. Dari 15 tahun yang lalu berarti tahun 2005. 2005. Tapi sebelumnya sih masih bujangan juga udah piara burung. Pelihara burung. Dan juga dari lahir udah punya burung. Bener. Pokoknya kalau burung sih, ke burung sih biasanya burung lebih ini, tapi kesini ya kalau kesini malahan jadi apa ya bisnisnya di sini. Melebar ya, ada kucing juga di sini, ada hewan-hewan lain. Jadi awalnya nih hobis Kang Iman ini emang basicnya dari kecil suka pelihara hewan atau suka dengan hewan ya, sama lah umumnya orang-orang hobis yang pastilah. pelihara hewan. Kadang orang tuanya seneng burung juga, seneng binatang juga. Biasanya kadang turun temurun juga biasanya. Banyak lah teman-teman saya yang orang tuanya biara binatang juga, anaknya turun juga biasanya gitu. Banyakannya impor atau lokal gimana?
Kalau sekarang sih saya fokus di impor ya. Soalnya kan kalau lokal kadang kita terbenturnya ke aturan perundang-undangan ya Om. Iya. Kalau yang lokal kan kita nggak sembarang adopsi, nggak sembarang jual gitu, susah juga kan. Ada hampir binatang lokal yang eksotis, yang ini hampir Semuanya dilindungi ya. hampir semua lah dilindungi. Jadi kita kalau piara itu mesti pilih-pilih gitu supaya taat aturan ya, kita harus beli dari penangkaran yang ada sertifikatnya. Salah satunya Merak yang tadi gitu kan. Jadi sekarang sih banyaknya impor Om. Kalau impor kan istilahnya bebas itu Om. Kita kalau ini mau dilepas adop ke yang lain boleh gitu kan. Gampang, nggak, prosedurnya nggak susah kalau impor gitu kan. Kayak burung-burung makau yang asal Brazil itu banyaknya. Impor ya. Impor. Hanya beberapa yang lokal yang ada serti baru saya berani piara itu Om. Tapi bisa berkali lipat juga ya antara yang ilegal sama yang apa? Iya. Sertifikat. Iya, harganya itu kalau yang lokal tuh yang di pasar gelap kan misalnya 5 juta, kalau yang sertifikat bisa 4 kali lipat, harganya sama-sama impor, makanya penggemarnya kurang juga. Yang lokal sertifikat tuh kurang karena harganya tinggi gitu Om. Jadi mending main impor sekali. Mending impor sekalian, kita nggak pusing, kita bawa ke jalan-jalan kemana, kita nggak pikirin gitu kan. Kadang kan kalau yang sertifikat juga kalau kita bawa-bawa udah dicurigai orang, wah ini dilindungi nih gitu kan. Kan nggak mungkin kita bawa sama sertifikatnya kan, jalan-jalan kan, bener nggak? Jadi kadang terbenturnya itu, orang kan nggak paham juga. Kalau makau kan udah jelas lah harganya sekian gitu kan. Kalau makau harga standarnya. Si Om sendiri nih pasarnya, ini pasar lokal atau Om yang ekspor lagi keluar? Kalau saya sih biasanya jual di Indonesia ya. Teman-teman hobis juga yang mau ngadopsi biasanya ya seputaran di Indonesia aja. Saya bawa dari luar, jual di Indonesia gitu kan. Atau biasanya sih saya beli dari kawan yang bosan atau kawan yang udah nggak mau ini, saya beli lagi gitu kan. Nah Om pengen tahu nih Om, dari tadi saya keliling di bawah sampai di sini hewan-hewan di atas, koleksinya yang seingat Om aja deh, ada apa aja nih? Yang ready sih merak, ada beberapa pasang ya, tadi udah lihat ya. Merak, mutsuan, terus kuda. Udah dijual juga. Enggak sih, kalau kuda sih buat piara. Bebek Mandarin kan? Oh yang tadi yang kecil. Bebek Mandarin, makau ada 5 pasang ya. Ya. Makau, Kakatua Raja, terus Mayor Mikel, Pok ada sepasang. Oh, yang tadi ya. Ya, penek Pok. Ini kucing. Kalau kucing saya murni buat breeding sih. Banyak sih, saya sekarang mau masuk juga golden pigeon. Lagi ambil yang Itu barusan. jenis apa Om? Unggas ya, kayak ayam. Golden pigeon. Terus ostrich mau masuk juga. Baby, burung unta. Oh burung unta. Flamingo juga mau masuk nih akhir bulan Yang ini. warna pink itu. Flamingo mau masuk nih. 4 pasang rencananya. Fire dog. Fire dog. Kayak fox lagi. Ya mirip itulah jenis itu, mamalia. Sebanyak ini nih Om, gimana cara ngerawatnya nih Om? Mulai dari ngasih makan atau misalkan kalau hewan yang butuh jemur atau gimana, apakah ada asisten atau yang kerja atau gimana? Soalnya kan kalau kita mutusin bisnis hobi lah gitu ya, peliharaan binatang ini kan kita konsekuensinya harus piara dengan benar gitu Om. Piara dengan benar, tempat yang benar juga, terus pakan yang asupan gizinya yang benar juga. Termasuk ya kita harus punya dokter hewan juga, harus ada dokter hewannya. Terus ya yang rawat ada 3 orang ya, saya yang rawat. Rawat. Ya, kipernya ada, bersihin gitu kan. Ya. Kita kan nggak bukan ngasih makan aja, kita bersihin kandang juga gitu kan. Ada 3 orang. Dokter khusus juga ya? Ada temen sih, dia biasanya kalau ada sebulan sekali ngecek sini atau ada yang sakit dia ngecek juga. Kan di sini banyak banget nih. Kalau misalkan dirupiahin nih, kalau boleh tahu asetnya di hewan ada berapa puluh juta? Bingung juga ngitungnya ya.
Bingung juga ngitungnya. Pas lebih tahu lah. Soalnya kan paling murah aja kan kayak Merak kan tadi 15 juta, taruh itu ada 10 ekor kan di sana. Yang di sana aja Om, udah kehitung lah gitu kan. Kalau di sini kan kayak Makau kan sepasang ada yang 350. Ada yang 350, ada yang 250. Ada yang 150. Ini 5 pasangan di sini. Paling mahal ada yang 350, ini yang di sini ada yang 400 juga pasang. Berarti ya ini udah kem-keman nih. Ginjal saya satu teriak. Kayak di sini kan kayak kucing sekarang kan ada lumayan kalau kita mau adopsi impor tuh kisarannya sekarang 40 jutaan per ekor. Yang pen itu. Yang iya impor 40 juta per ekor. Kan kadang kayak yang awam kan ngelihatnya kan kayak kucing ini kan Yang awam pasti lihatnya kucing yang jauh. Persia lah gitu. Yang aneh. Kayak ini kan jenis biasa. Sekarang ya kisaran 35-40 lah, 40 taruh. Ada 10 ekor kan udah jelas ini, lumayan makan beras. Kalau untuk misalkan nih ada habis di rumah pengen melihara hewan eksotik, misalkan ngehubungin Om Iman ini kemana nih? Ada Facebook, misalkan Instagram? Facebooknya Iman Kicau Mania, Instagramnya ada juga Kicau Mania Iman. Kicau Mania Iman, jadi balikinnya Facebooknya Iman Kicau Mania, Instagramnya Kicau Mania Iman. Kalau kontak versinya nomor WhatsApp 081 214 826 323. Itu tadi bincang-bincang dan keliling-keliling saya di rumahnya Om Iman ini di daerah Cianjur. Terima kasih telah menonton video ini. Ditunggu di video selanjutnya. Terima kasih.